A profound shift is redrawing the global map. New powers are emerging simultaneously, forging unprecedented corridors of trade and digital finance. Pernahkah Anda membayangkan sebuah negara yang letaknya ribuan kilometer dari Timur Tengah, namun setiap kali kawasan itu bergolak, nama negara itu selalu muncul di berita utama? Sebuah negara yang tidak pernah diundang, namun selalu datang lebih awal. Sebuah negara yang mengklaim membawa perdamaian, namun jejaknya seringkali meninggalkan reruntuhan. Negara itu adalah Amerika Serikat. Dan pertanyaan yang telah menghantui dunia selama lebih dari 7 dekade adalah, mengapa mereka tidak pernah bisa berhenti ikut campur? Ini bukan soal moralitas semata. Ini adalah soal kepentingan. Kepentingan ekonomi, kepentingan militer, kepentingan ideologis. Dan yang paling penting, kepentingan untuk tetap menjadi kekuatan nomor 1 di dunia. Selama dunia bergantung pada dolar, selama minyak masih menggerakkan ekonomi global, dan selama ada kekuatan lain yang berani menantang dominasi Washington, Amerika tidak akan berhenti. Keterlibatan Amerika di urusan negara lain bukanlah fenomena baru. Sejak akhir Perang Dunia II, Amerika Serikat telah terlibat dalam lebih dari 80 intervensi militer langsung di berbagai belahan dunia. Korea, Vietnam, Irak, Afghanistan, Libya, hingga Suriah. Setiap intervensi membawa alasan yang berbeda. Menggulingkan komunisme, memberantas terorisme, melindungi demokrasi, atau menjaga stabilitas regional. Namun hasil akhirnya seringkali terlihat sangat mirip. Destabilisasi, korban sipil, dan negara yang ditinggalkan dalam kondisi lebih buruk daripada sebelumnya. Untuk memahami mengapa Amerika selalu ikut campur, kita harus kembali ke tahun 1944, ke konferensi Bretton Woods, saat dolar Amerika ditetapkan sebagai mata uang cadangan dunia. Sejak saat itu, kekuatan ekonomi Amerika tidak lagi terpisahkan dari kekuatan geopolitiknya. Kemudian hadir doktrin Monroe, keyakinan bahwa Amerika berhak menjadi polisi di belahan buminya sendiri. Dan perlahan, keyakinan itu berkembang menjadi ambisi untuk mengatur tatanan dunia. Perang Dingin memperkuat logika tersebut. Ketika Uni Soviet memperluas pengaruhnya, Amerika merespons dengan strategi containment. Korea, Vietnam, Amerika Latin, Afrika, semuanya berubah menjadi medan perang ideologi. Namun ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, banyak orang mengira Amerika akan mengurangi keterlibatannya. Yang terjadi justru sebaliknya. Amerika mempercepat ekspansi pengaruhnya. Dunia unipolar menjadi panggung yang terlalu berharga untuk dilewatkan. Hari ini, Amerika memiliki lebih dari 750 pangkalan militer di sekitar 80 negara. Angka yang bahkan belum pernah mampu ditandingi kekuatan militer manapun dalam sejarah modern. Anggaran pertahanannya melampaui 800 miliar dolar setiap tahun. Lebih besar dibanding gabungan anggaran militer 10 negara berikutnya. Armada kapal induknya berlayar di hampir setiap samudra besar. Ini bukan sekedar pertahanan. Ini adalah proyeksi kekuasaan. Pesan yang ingin disampaikan sederhana. Amerika ada di mana-mana. Dan Amerika selalu siap. Namun ada dimensi lain yang jauh lebih menarik. Dimensi ekonomi. Petrodolar,
sistem di mana minyak diperdagangkan menggunakan dolar Amerika, menjadi salah satu fondasi utama dominasi Washington. Ketika Saddam Hussein mengumumkan keinginannya menjual minyak Irak menggunakan euro, dan ketika Muammar Gaddafi bermimpi menciptakan mata uang emas Afrika, keduanya berakhir dengan nasib yang hampir sama. Apakah itu hanya kebetulan? Data berkata lain. Ada 3 pilar utama yang menopang logika intervensi Amerika. Pertama, hegemoni dolar. Selama dolar menjadi mata uang cadangan dunia, setiap ancaman terhadapnya dipandang sebagai ancaman terhadap eksistensi Amerika. Kedua, kompleks industri militer. Anggaran pertahanan tidak hanya membiayai tentara. Ia menopang ratusan ribu pekerjaan, ribuan kontraktor, serta lobi politik yang sangat kuat. Perang ternyata juga sebuah bisnis. Dan bisnis selalu mencari cara untuk terus berjalan. Ketiga, doktrin unilateralisme. Keyakinan bahwa Amerika memiliki hak untuk bertindak sendiri atas nama kepentingan global yang mereka definisikan sendiri. Namun, cerita ini tidak sesederhana hitam dan putih. Sebagian analis berpendapat, tanpa keterlibatan Amerika, beberapa konflik justru bisa menjadi jauh lebih mematikan. Aliansi seperti NATO telah membantu menjaga perdamaian di Eropa selama puluhan tahun. Bantuan kemanusiaan Amerika juga telah menyelamatkan jutaan nyawa. Inilah kompleksitas yang sering hilang. Bukan sekadar Amerika jahat atau Amerika pahlawan. Namun dunia kini mulai berubah. Cina bangkit. Hubungan Rusia dan Cina semakin erat. Dedolarisasi mulai berkembang. BRICS muncul sebagai alternatif tatanan ekonomi global. Semua perubahan ini perlahan mempersempit ruang gerak Washington. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Amerika tidak lagi bergerak di dunia yang sepenuhnya mendukung dominasinya. Setiap intervensi kini memiliki harga yang jauh lebih mahal, baik secara diplomatik maupun ekonomi. Pertanyaannya bukan lagi, apakah Amerika masih akan ikut campur? Tetapi, berapa lama mereka masih mampu melakukannya? Amerika ikut campur bukan karena mereka tidak tahu cara menahan diri. Mereka ikut campur karena selama ini cara itu berhasil. Setidaknya untuk kepentingan mereka sendiri. Namun dunia kini semakin multipolar dan logika lama mulai retak. Yang akan menentukan masa depan bukan hanya keputusan Washington, tetapi juga keberanian negara-negara lain untuk mengatakan cukup. Dan bagi sebagian besar dunia, mungkin itulah perkembangan paling penting dalam sejarah geopolitik modern. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys. See you!